Al-Quran ini ya, ingat ini bahasa Al-Quran. Quran surah ke-35 ayat 28 sampai 29, posisi paling kanan sebelah bawah ya. Bapak Ibu tahu ulama? Halo? Ulama? Siapa itu ulama? Tuh kan, siapa ulama? Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video, di mana di video tersebut nanti saudara bisa melihat sendiri, bisa membandingkan sendiri bagaimana ustadz radikal dengan ustadz yang selalu mengajak orang untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis, dan tidak boleh mengkafir-kafirkan orang lain, dan tidak boleh memakai ayat demi ayat untuk menghina, menyerang orang yang tidak seiman, seagama, seakidah dengan kita. Tapi sebelumnya, saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan bagi kita semuanya, yang ayat ini sangat luar biasa bagi saya. Dan tentunya nanti bagi Bapak Ibu semua, firman Tuhan yang akan saya bacakan ini tentu luar biasa saudara ya. Ketika saudara mendengar betapa firman Tuhan ini mengajari kita, mendidik kita, supaya kita menjadi orang yang selalu memberitakan kabar baik, menjadi orang yang selalu membawa kabar gembira, menjadi orang yang selalu membawa kabar sukacita. Dan betapa luar biasanya ketika orang-orang melihat kita yang membawa kabar baik, membawa kabar sukacita, menceritakan tentang Injil, menceritakan tentang Yesus, orang-orang melihat kita ini orang-orang yang luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan dalam kitab Yesaya 52 ayat 7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Elohimmu itu Raja. Luar biasa Bapak Ibu. Maka dari itu jangan jemu-jemu kita menjadi pembawa berita kabar baik, kabar sukacita. Banyak sekali orang di luar sana yang butuh kabar baik, yang butuh kabar sukacita, yang butuh kabar keselamatan. Mari kita yang sudah menemukan keselamatan, kita bawakan kepada mereka. Bayangkan setiap hari orang-orang di luar kekristenan, mereka mencari keselamatan, mereka mencari kemenangan, mereka mencari supaya ditunjukkan ke jalan yang lurus. Kita yang sudah menemukan jalan yang lurus, jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang sudah ditunjukkan melalui firman-Nya oleh Tuhan, mari kita bawa kepada mereka Bapak Ibu. Kita bagikan kepada mereka. Kita jangan menikmati sendiri kabar baik itu. Orang di sekitar kita itu masih banyak sekali butuh kabar baik. Ada banyak sekali ternyata orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita, di sekeliling kita, mereka membutuhkan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan. Mereka lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bawakan hal ini kepada mereka. Dan kelihatannya adalah kita yang membawa kabar baik ketika dilihat oleh orang itu betapa luar biasa. Tetapi sebelumnya kita harus memiliki hati Bapa, hati yang peduli, hati yang mengasihi, hati yang mau mencari jiwa-jiwa yang lapar dan haus kebenaran firman Tuhan. Kita harus memiliki sifat rendah hati di dalam kita memberitakan kabar baik, sehingga orang-orang melihat kita, mereka sukacita. Belum mendengarkan kabar sukacita daripada kita, mereka sudah sukacita duluan ketika melihat kita yang membawa berita kabar baik. Tetapi bila kita tidak memiliki hati Bapa, orang-orang ketika melihat kita, bukannya kabar baik yang mereka lihat, bukannya mereka sukacita, bukannya mereka gembira, tetapi justru mereka tidak ingin bertemu dengan kita. Maka dari itu, sebagaimana saya katakan tadi, kita harus memiliki hati Bapa, hati yang peduli, hati yang mengasihi, hati yang care kepada setiap orang, hati yang benar-benar tahu bagaimana orang-orang di sekitar kita lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Ingat, jangan nikmati sendiri tentang kabar baik ini, keselamatan daripada Tuhan. Bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, baik saudaraku, saya akan mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Ukuran ilmu. Bahasa Al-Quran ini ya, ingat ini bahasa Al-Quran. Quran surah ke-35 ayat 28 sampai 29, posisi paling kanan sebelah bawah ya. Bapak Ibu tahu ulama? Halo? Ulama? Siapa itu ulama? Tuh kan,
Siapa ulama? Wah, tuh banyak. Ulama itu ternyata disebut oleh Quran bukan orang pintar, bukan orang yang hafal Quran dengan berbagai nomor ayatnya, hadis dengan tempatnya dan sebagainya, bukan. Perhatikan kalimat Qurannya, fokus ya. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kata Allah, yang disebut ulama itu ukuran pertamanya yang paling takut kepada Allah. Kalimatnya pakai khasyah. Khasyah itu ketakutan yang sangat dalam. Jadi ulama itu kalau bicara takut kata-katanya tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau dia memberikan fatwa, takut fatwanya berbeda dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memandang, takut pandangannya salah, tidak Allah sukai. Khasyah ukurannya. Dia punya hubungan yang kuat dengan Allah. Jadi kalau ada orang mengenakan jubah ulama lantas mengatakan ini boleh, itu boleh, mencela sana sini dan sebagainya, misal, maka ada yang salah dalam dirinya. Itu bukan ulama. Itu bukan ulama. Jadi sekalipun nanti ada yang memberikan fatwa misalnya, maaf, ini boleh begini, ini boleh begitu, nggak apa-apa, ini kan cuma urusan kita aja. Kalau kita yakin itu salah, nggak ada masalah. Maaf, itu bukan ulama. Ini bahasa Quran, bukan bahasa kami. Saya tegas dalam urusan ini. Anda ada perbedaan, silahkan datang, kita diskusi dengan dalil. Tidak ada yang disebut ulama dalam Islam yang kemudian tidak membangun hubungan rasa takut dengan Allah. Kalau ada orang sembarangan mengeluarkan fatwa termasuk di Indonesia, dia katakan misalnya berbeda dengan isi Al-Quran dan isi tuntunan Nabi SAW, tidak ada rasa takut dalam jiwanya, dia bukan ulama dan tidak layak jadi rujukan. Tidak layak jadi rujukan. Itulah Islam Nusantara. Kita ini bukan Islam Arab. Bukan Islam Arab. Kita punya tipologi sendiri. Bukan Islam. Bukan Islamisasi, Arabisasi itu sebenarnya mereka ini. Tidak percaya diri, yang kepercayaan diri sehingga jadi orang Islam harus pakainya seperti Arab, segala seperti Arab, jenggotnya apa? Kalau orang Arab jenggotnya lebat. Kalau kita ini kadang lihat anak berjenggot tuh seperti kesebelasan sepak bola, seperti sebelah helai. Dan yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik oleh untuk memanjangkan jenggot. Coba lihat ya. Gus Dur tidak berjenggot, Khalis Majid tidak berjenggot, Pak Syihab tidak berjenggot. Yang sudah nggak ada berjenggot itu. Tapi kalau berjenggot emosinya saja meledak-ledak, jejel otaknya. Karena syarat yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik oleh jenggot itu. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Quran berulang kali perintah sholat. Aqimus sholah, aqimus sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat yang wajib sehari semalam. Nggak ada di Quran. Namanya sholat itu apa namanya? Nggak ada di Quran. Jadi kalau ada orang pidato, ceramah, khutbah, mari kita kembali ke Quran. Semua ada di Quran. Goblok. Semua dari Quran gimana? Nah, di hadis ada. Hadis wonten. Furidat alaikum khamsu maktubat, kata Rasulullah. Diwajibkan kepada kamu sekalian sholat sehari semalam 5 kali. Hadis, bukan Quran. Namanya az-zuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis, bukan Quran. Nah, hadis pun Rasulullah pun tidak menjelaskan syarat-syarat sahnya sholat. Harus Islam, baligh, akil, suci dari hadas sohir, hadas kabir, suci dari najis. Nggak ada di hadis seurut itu. Rukunya sholat 14, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca fatihah. Nggak ada di hadis itu. Terus dari mana kita tahu syaratnya sholat ada 6, rukunya sholat 14? Dari mana itu? Dari ijma'ul ulama. Dari mana, Bu? Itu baru sholat, contohnya baru satu itu.
sholat. Kalau ada orang belum pernah sholat, ada orang belum bisa sholat, belajar sholat hanya baca Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa, sembelih aku nek iso. Nek ono wong belajar sholat dari Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa. Itu baru contoh sholat, belum haji, belum masalah lain-lain. Tidak bisa kalau tanpa mengikuti ijma'ul. Hanya beda-beda dikit. Kalau Imam Hanafi takbir santai, Allahu Akbar. Kalau Imam Malik malah nggak sedakep, Allahu Akbar. Imam Malik. Imam Syafi'i tengah-tengah. Imam Hambali rada nyekek, Allahu Akbar. Wahabi yang kalau sholat takbir ngene, terus kakinya harus ketemu satu sama lain, nggak boleh ada ruang antar kaki. Kenapa? Nanti iblis di situ tempatnya katanya. Kalau saya alhamdulillah iblis masuk, bisa ikut sholat. Jadi kaki harus ketemu, mentang antara satu dengan lain, kakinya harus rapat, jangan sampai ada ruangan sedikit. Kenapa? Iblis nanti di situ. Saya alhamdulillah kalau iblis mau jamaah. Mahfud Termas punya murid Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pulang dari Mekah kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama, wafat diganti oleh putranya yang cerdas namanya Kiai Wahid Hashim, pahlawan nasional, termasuk anggota 9 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Hatta, Agus Salim, Kahar Muzakir, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abi Kusno, Laimena Maramis. Muhammad Yamin sudah tadi sebut, Muhammad Yamin. Jadi Kiai Wahid Hashim itu ikut menjadi panitia proklamasi 17 Agustus 45. Artinya NU punya andil, NU jadi panitia, NU punya saham, NU adalah the owner, pemilik republik ini, bukan penonton, bukan di pinggir, di tengah, berperan ikut memerdekakan Indonesia ini. Wahid Hashim wafat punya putra di atas cerdas. Kalau Wahid Hashim cerdas, putranya sandure cerdas, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang sampai sekarang Mungkar Nakir belum bisa nanyai Gus Dur. Karena di dalam hadis sahih, orang mati dimasukkan ke liang kubur, pengiringnya pulang, sunyi, sepi, Mungkar Nakir datang, tanya marrabbuka waman nabiyuka dan seterusnya. Gus Dur nggak pernah sepi kuburannya. Sampai sekarang Mungkar Nakir masih ngantri, nunggu kapan sepinya iki aku tak. Ini salah ini. Karena orang-orang liberal sekarang dan orang-orang sekuler yang menggunakan menunggangi nama Islam